Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Sekalipun kita tidak beribadah bersama dalam persekutuan bersama dalam gereja, tapi lewat ibadah di masing-masing rumah setiap jemaat tidak mengurangi kehadiran Roh Kudus dalam setiap ibadah yang diadakan di rumah-rumah jemaat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara semua serius dalam beribadah kepada Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan memberkati persekutuan kecil di rumah kita masing-masing. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai penuntun kita dalam ibadah kita di rumah kita masing-masing, yang terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Saya membaca demikian bunyi firman Tuhan. Sekali lagi, 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. Saya membaca ayat ini dan saudara dapat mengikutinya di Alkitab saudara masing-masing, atau kita dapat membaca bersama-sama dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya, puji Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat pagi yang indah ini. Paulus memberikan satu nasihat lewat ilhaman Roh Kudus kepadanya untuk menyatakan atau untuk menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Ada satu hal yang sangat luar biasa yang diilhamkan oleh Tuhan kepada Paulus. Dia katakan bahwa setiap pencobaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan itu adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang lazim. Artinya kata biasa atau lazim ini adalah semua manusia, tidak mengenal dia anak Tuhan atau bukan, orang Kristen atau bukan, sama-sama mengalami pencobaan-pencobaan. Sama-sama mengalami godaan-godaan yang sering kali terjadi menimpa setiap manusia. Dan Tuhan berkata bahwa itu biasa, itu lazim. Tetapi keistimewaan bagi anak Tuhan, keistimewaan bagi orang percaya adalah Alkitab berkata, dalam pencobaan-pencobaan yang biasa itu, bagi anak Tuhan, dia mencobainya tidak melebihi kekuatan manusia. Sekali lagi, bagi anak Tuhan memang pencobaan yang dialami sama seperti yang dialami oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan.
pencobaan yang lazim, pencobaan yang biasa. Tetapi keunikan anak Tuhan, keunikan orang percaya adalah firman Tuhan berkata, pencobaan yang dialami tidak melebihi kekuatan manusia. Atau dengan kata lain, tidak melebihi kemampuan dari kita sebagai anak Tuhan, dari kita sebagai orang percaya. Bahkan Alkitab katakan, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada dua hal janji Tuhan ketika orang percaya, ketika anak Tuhan, ketika orang yang berharap kepada Tuhan mengalami pencobaan. Yang pertama, dia tidak mencobai melebihi batas kemampuan kita manusia. Yang kedua, ketika kita mengalami pencobaan, dia memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Pencobaan yang dialami oleh manusia hari-hari ini pencobaan yang melanda, bahkan memberikan ketakutan, memberikan kecemasan, memberikan kekhawatiran yang luar biasa, sehingga hampir-hampir orang tidak dapat beraktivitas lagi karena takut. Tapi Tuhan katakan, itu biasa. Kenapa? Itu akan menjadi luar biasa, menjadi berat bagi anak-anak Tuhan, bagi manusia. Kalau kita memandang pencobaan itu sebagai sebuah kekuatan besar yang membuat kita menjadi takut. Tapi kalau kita memandang pencobaan itu sebagai sesuatu yang kecil, karena Tuhan yang kita sembah lebih besar dari pencobaan yang kita alami, kita akan berkata, benar firman Tuhan, pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa. Coba kita membuka surat Yakobus pasalnya yang pertama. Surat Yakobus dalam pasalnya yang pertama, ayat 2 dan ayat 12. Surat Yakobus pasal 1 ayat 2 dan ayat 12 berkata begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jangan memandang pencobaan itu sebagai satu hal yang besar, yang menakutkan, yang mengerikan. Tapi Yakobus berkata, anggaplah saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Hanya orang-orang yang di luar Tuhan yang tidak sanggup menghadapi segala macam bentuk pencobaan. Tapi bagi anak Tuhan, bagi orang percaya, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan.
Berbahagialah. Kenapa? Karena memang hal ini akan terjadi. Bahkan Alkitab berkata, ada pencobaan yang lebih besar lagi yang nantinya akan menyusul. Secara manusia memang pencobaan yang dialami oleh dunia, terutama untuk bangsa kita, adalah pencobaan yang besar, pencobaan yang berat. Saya membaca dalam sebuah berita bahwa biaya yang dikeluarkan oleh seluruh negara sampai sekarang ini sudah sangat besar sekali. Bahkan untuk negara kita harus mengambil dari APBN yang begitu besar. Tapi bagi kita anak Tuhan, bagi kita orang percaya, Alkitab katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Bahkan ketika kita melewati pencobaan yang lebih dahsyat lagi, yang lebih besar lagi, dan kita bertahan dalam pencobaan itu, Alkitab katakan ada mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi orang yang bertahan dalam pencobaan. Percayalah, Tuhan punya jalan keluar dalam semua masalah ini. Jangan pernah cemas, jangan pernah takut, karena ada Tuhan. Alkitab katakan di ayatnya yang kedua dalam surat Yakobus 1 ayatnya yang kedua, anggaplah suatu kebahagiaan. Wah, luar biasa. Orang mengalami pencobaan, tapi Tuhan berkata anggap itu sebuah kebahagiaan. Hanya anak Tuhan, hanya orang Kristen, hanya orang yang percaya kepada Tuhan yang berani berkata bahwa pencobaan itu adalah sebuah kebahagiaan. Orang dunia tidak mengenal ini. Orang dunia tidak mau terima hal ini. Masa pencobaan disebut sebagai kebahagiaan? Tapi orang yang di dalam Kristus, orang yang di dalam Tuhan, menganggap pencobaan itu adalah sebuah kebahagiaan. Karena ada Tuhan yang berjalan di atas pencobaan itu untuk mengangkat, untuk melemparkan, untuk menjauhkan, sehingga anak-anak Tuhan menang atas pencobaan itu. Jadi yang pertama, supaya kita menyebut seperti firman Tuhan bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang lazim, pencobaan yang biasa. Jangan memandang pencobaan itu lebih besar dari kekuatan Tuhan. Tapi pandanglah Tuhan yang berdiri di atas pencobaan ini untuk mengatasi semuanya. Bukankah Tuhan berkata, tenang, aku ini, jangan takut. Tuhan memberikan kata-kata kekuatan, penghiburan bagi kita. Tenang, dimanapun engkau saat ini berada. Di rumahmu masing-masing kita beribadah pada saat ini. Pada siang ini. Gunakanlah mata iman kita. Yesus ada berdiri di tengah pencobaan yang kita alami. Yang kedua, pencobaan yang biasa itu. Jadikan pencobaan itu sebagai sebuah alarm bagi saya dan saudara untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan hari-hari ini. Untuk lebih mencari Tuhan hari-hari ini. Coba kita membuka Markus pasal 14.
Markus pasal 14. Markus dalam pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Siapapun dia, Tuhan katakan kepada jemaat di Korintus, pencobaan yang biasa. Itu pencobaan yang dialami oleh semua manusia. Tapi firman Tuhan berkata, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadikan pencobaan itu sebagai sebuah alarm untuk mengingatkan saya dan saudara supaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita mulai. Salomo berkata dalam kitab Amsal, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia mendapat selamat. Jadi ketika kita mengalami pencobaan, itu hal yang biasa. Satu hal yang luar biasa yang membuat pencobaan itu menjadi biasa. Satu hal yang luar biasa apabila firman Tuhan katakan kita berjaga-jaga dan berdoa. Itu akan menjadi hal yang biasa. Itu tidak akan menjadi hal yang menakutkan. Itu tidak akan menjadi hal yang mencemaskan. Itu menjadi hal yang biasa. Kenapa? Karena kita bawa di dalam doa. Kita bawa di dalam doa. Ketika kita bawa di dalam doa, berarti kita menyerahkan pencobaan itu kepada kehebatan kuasa Tuhan. Dia yang mengatasi, jangan kita yang mengatasi. Kalau kita yang mengatasi, kita tidak bisa. Kita akan kecewa, kita akan gagal. Tapi mari biar Tuhan yang mengatasi pencobaan itu. Supaya terbukti apa kata Tuhan. Pencobaan yang kamu alami itu biasa. Orang yang menyelesaikan dengan kekuatan, kehebatan, dan akalnya sendiri. Itu yang menganggap bahwa pencobaannya itu berat. Pencobaan itu begitu berat. Pencobaan itu menjadi hal yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka mencoba menyelesaikan dengan kekuatan, dengan akal, dengan materi yang ada. Tapi orang yang datang berdoa, yang berjaga-jaga, yang berdoa, yang menyerahkan semua kepada Tuhan, pencobaan itu menjadi biasa. Karena pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Yang terakhir, pencobaan yang biasa itu Alkitab katakan, dia berjanji, dia akan selalu ada ketika pencobaan itu datang menimpa. Tuhan berjanji, dia akan selalu ada ketika pencobaan itu datang menimpamu. Coba kita membuka Injil Matius pasal 6 ayat 13. Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-13 firman Tuhan. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan tentang hal yang berdoa. Ayat 13 berkata begini. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Itu doa yang diajarkan oleh Tuhan. Dalam satu pokok doa, dalam satu syafaat yang diajarkan oleh Tuhan, kita harus berdoa seperti ini. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya, pencobaan akan datang menghampiri. Pencobaan akan kita temui. Pencobaan akan ada dalam perjalanan hidup kita.
Tapi Tuhan berjanji, Dia akan selalu ada ketika pencobaan itu mendekat kepada kita. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Benar apa kata Tuhan kepada jemaat di Korintus lewat Rasul Paulus? Pencobaan yang kami alami adalah pencobaan yang biasa. Tuhan Yesus memberkati, kiranya firman Tuhan pada siang hari ini memberikan kekuatan, memberikan jaminan bahwa selalu ada Tuhan dalam setiap pencobaan yang kita alami. Jangan pernah takut dengan pencobaan yang sementara melanda dunia ini. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Tetap serahkan semua kepada Tuhan yang akan mengatasi, yang akan berkata, pencobaan itu biasa. Pencobaan itu kecil. Pencobaan itu tidak melebihi kekuatanmu. Pencobaan yang kita alami, Dia akan berikan jalan keluar. Jadi, lewat firman Tuhan ini, apapun yang kita hadapi sekarang, kita tetap berdoa supaya Tuhan mengatasi setiap kesulitan, setiap pencobaan yang dialami oleh bangsa dan negara kita hari ini. Kita doakan semoga kita tetap sehat, tetap kuat dalam beraktivitas. Kita selalu menjaga kesehatan kita, memperhatikan saran-saran yang diberikan oleh pemerintah supaya kita tetap menjaga tubuh kita sehat. Selalu jaga kesehatanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya firman-Mu ini termeterai di dalam hati kami. Bila ada anak-anak Tuhan yang mengalami pencobaan hari-hari ini, kami berdoa Tuhan kiranya mengatasi pencobaan mereka. Kekuatan iman percaya mereka untuk melihat bahwa pencobaan itu adalah hal yang biasa. Tambahkan iman percaya mereka supaya mereka dapat menerima pencobaan itu sebagai satu hal untuk membawa lebih dekat lagi kepada Tuhan, untuk membuat kami semakin hari semakin mendekatkan diri kepada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati.